Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, simak video materi tentang APBN dan APBD di sini. Oke, perhatikan. Nah, APBN dan APBD. Ya, perhatikan. Kemudian selanjutnya pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis pengeluaran negara. Pengertian APBN. Apa itu APBN? Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 1 ayat 7 terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Pasal 11 ayat 2. Kemudian anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, ya, rencana keuangan tahunan pemerintahan maupun negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar, ya, tertib dan terperinci yang menurut rencana. Fungsi APBN, ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Ada berapa fungsi APBN? Itu ada 6 ya. Ini buat di sini 3. Kemudian fungsi alokasi. Apa itu alokasi? Ya, pemerintahan membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Oke, sudah fungsi alokasi. Selanjutnya fungsi distribusi. Pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Itu distribusi. Maksudnya distribusi itu harus merata pada masyarakat. Oke, simak ya anak-anak, perhatikan itu. Ada di situ contohnya. Kemudian fungsi stabilisasi. Ya, apa itu fungsi stabilisasi? Jadi anggaran pemerintahan akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Ya, di situ contohnya apa? Dampak COVID-19 menyebabkan perekonomian turun. Jadi untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah dapat memberikan stimulus dengan merujuk pajak atau membagikan BLT bagi masyarakat, atau ada yang itu dinamakan dana Covid. Selanjutnya, apa tujuan APBN? Jadi APBN sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. Kemudian pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun, itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, APBN dapat menghindari kesalahan, pemborosan, penyelewengan yang merugikan dalam pemerintahan. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan
sosial, mengurangi kemiskinan sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian sumber-sumber penerimaan negara apa saja? Ada apa? Sumber penerimaan negara. Ya, perhatikan ya. Oke. Ada penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak. Ada PPN, pajak penghasilan nasional itu, ya. Lihat itu 10%. Ya. PPN ya, pajak pertumbuhan nilai. Ada pajak apa itu? Ya, PPh dari pajak penghasilan. Kemudian biaya perolehan, hibah, ya hibah tanah atau bangunan, bea cukai, kemudian PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dari apa saja? Dari migas dan non migas. Kalau migas itu sejenis apa? Sejenis ini ya, sejenis ya minyak bumi itu migas ya. Kemudian non migas. Kemudian ada laba Badan Layanan Umum atau BLU. Terus ada laba BUMN seperti Pertamina, Bank BNI. Kemudian selanjutnya hibah. Ada hibah, dana hibah. Apa itu hibah? Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan swasta luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Kemudian ada jenis-jenis pengeluaran negara. Jadi negara itu ada pengeluarannya. Yang pertama itu untuk apa saja? Untuk belanja pemerintah pusat. Kemudian belanja pemerintah daerah. Ada pengeluaran rutin di situ. Pengeluaran apa? Pengeluaran untuk
kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Seperti contohnya gaji PNS, belanja barang, kemudian subsidi, terus cicilan utang, itu pengeluaran rutin ya. Kemudian ada lagi pengeluaran pembangunan, untuk pembangunan. Jadi pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Apa saja? Proyek jalan tol, kemudian pembiayaan rupiah, kemudian belanja pemerintah daerah. Apa saja belanja pemerintah daerah? Dana perimbangan, ya, yang terdiri dari apa saja dana perimbangan? Dana, ya, perimbangan bagi hasil antara pembiayaan pusat dan daerah. Kemudian ada lagi dana alokasi umum atau disingkat dengan DAU. Terus ada dana alokasi khusus, ya, disingkat dengan DAK. Apa itu dana alokasi khusus? Bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan. Nah, kemudian dana otonomi khusus dan pengembangan. Ya. Dana otonomi khusus dan penyeimbang, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan ekonomi khusus. Oke, itu saja videonya anak-anak tentang materi APBN dan APBD.